Assalamualaikum warahmatullah. Ketika kita berbicara tentang Islam, kita sering mendengar tentang 4 mazhab utama yang telah menjadi pilar bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Namun, apakah kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana 4 mazhab ini terbentuk? Mengapa mereka muncul? Dan apa yang memotivasi para pendiri mazhab ini untuk menggali lebih dalam dan membentuk jalan yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan Islam? Amma ba'd. Fa'amma tashbihullah bikhalqih. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus melakukan perjalanan mundur ke masa-masa awal Islam, yaitu ketika kekhalifahan baru saja didirikan dan umat muslim sedang menghadapi tantangan yang besar dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW, sekaligus menghadapi perkembangan zaman yang kian kompleks. Allahumma khudh ala qalbi 'abdika ibn Hanbal kay la yakhdhul al-muslimina kama khadhalnahum min qabl. Tahun 632 Masehi, Rasulullah wafat. Kepergiannya meninggalkan umat muslim dalam keadaan bingung dan terpecah. Pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin umat setelah Rasulullah menjadi pemicu pertama dari serangkaian konflik yang kelak mengguncang fondasi umat Islam. Beberapa kelompok muncul dengan keyakinan yang berbeda tentang siapa yang seharusnya menjadi penerus Rasulullah. Ada yang mendukung Ali, sepupu sekaligus menantu Rasul, sebagai penerus yang sah. Di sisi lain, ada yang mendukung Abu Bakar, sahabat paling dekat Rasul, yang akhirnya dipilih sebagai khalifah pertama. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perpecahan yang lebih dalam, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam teologi dan cara mengamalkan ajaran Islam. Perpecahan inilah yang membuka pintu lahirnya berbagai pemikiran dan tafsiran yang berbeda mengenai ajaran Islam. Di antara keragaman tafsiran inilah 4 mazhab utama kemudian lahir. Setiap mazhab lahir dari kebutuhan untuk memberikan panduan yang jelas kepada umat muslim dalam menjalankan ibadah, muamalah, dan hukum-hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana 4 mazhab ini terbentuk, mengapa mereka muncul, dan apa yang memotivasi para pendiri mazhab ini untuk menggali lebih dalam dan membentuk jalan yang berbeda dalam memahami dan mengamalkan Islam. Jadi, tonton video ini sampai habis dan berikan komentarmu di bawah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nasiratify bersama saya Noval Asidik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kita bertambah dan berkelanjutan. Di awal abad ke-8, dunia Islam berada di tengah-tengah transformasi besar. Setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi yang sangat pesat, meliputi wilayah yang membentang dari semenanjung Arab hingga ke Persia, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Asia Tengah. Namun, karena ekspansi ini muncul pula tantangan-tantangan baru, yaitu bagaimana mempertahankan kemurnian ajaran Islam dalam masyarakat yang begitu beragam ini. Lalu bagaimana caranya menetapkan hukum yang bisa diterapkan di berbagai wilayah dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda-beda? Inilah yang melatar belakangi munculnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah yang pertama kali muncul di antara 4 mazhab utama. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar yang lahir di Kufah, sebuah kota di Irak yang saat itu merupakan pusat intelektual dan budaya Islam. Untuk memahami bagaimana mazhab Hanafi muncul dan mengapa ia menjadi sangat berpengaruh, kita perlu memulai perjalanan kita dari kota Kufah dan menelusuri kehidupan serta pemikiran Abu Hanifah. Kufah adalah salah satu kota baru yang didirikan oleh kaum muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sekitar tahun 637 Masehi. Kota ini dibangun sebagai garnison militer, tetapi dengan cepat berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdebatan intelektual. Posisi Kufah yang sangat strategis di tepi sungai Eufrat, dekat dengan pusat peradaban kuno seperti Mesopotamia, membuatnya menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan dan tradisi pemikiran.
Kufah menjadi rumah bagi komunitas muslim yang sangat heterogen, terdiri dari orang Arab, Persia, dan kelompok etnis lainnya yang membawa serta tradisi dan budaya mereka sendiri. Di tengah keberagaman ini, muncul kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan sebuah kerangka hukum Islam yang tidak hanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi juga fleksibel dan bisa diterapkan dalam konteks sosial yang sangat beragam. Inilah latar belakang di mana Abu Hanifah tumbuh dan mengembangkan pemikirannya. Abu Hanifah yang memiliki nama asli Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah di Kufah. Dia lahir dari sebuah keluarga keturunan Persia yang kaya dan sangat berpengaruh. Ayahnya, Thabit, adalah seorang pedagang kain yang sukses, dan keluarga mereka dikenal karena komitmen mereka terhadap ajaran Islam. Dalam lingkungan inilah Abu Hanifah dibesarkan, dan sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama. Meskipun latar belakang keluarganya memungkinkan Abu Hanifah untuk melanjutkan bisnis ayahnya, ia justru lebih tertarik pada ilmu agama. Di masa mudanya, Abu Hanifah dikenal sering berpartisipasi dalam diskusi dan perdebatan di masjid-masjid di Kufah, yang saat itu menjadi pusat kehidupan intelektual di kota itu. Kufah sendiri adalah tempat tinggal banyak sahabat Nabi, yang menjadikannya sebagai sumber penting untuk belajar langsung dari orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Abu Hanifah awalnya belajar kepada berbagai ulama terkenal di Kufah, termasuk Hamud bin Abi Sulaiman, seorang ahli fiqh yang sangat berpengaruh. Hamad menjadi guru utama Abu Hanifah, dan di bawah bimbingannya, Abu Hanifah mulai mendalami ilmu fiqh dan memperluas pemahaman agamanya. Sebagai seorang ulama, Abu Hanifah dikenal karena pendekatannya yang rasional dan sistematis dalam memahami hukum Islam. Salah satu ciri khas mazhab Hanafi adalah penggunaan ra'yu atau pendapat pribadi dan qiyas yang berarti analogi dalam mengeluarkan fatwa. Abu Hanifah percaya bahwa dalam menghadapi situasi baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, diperlukan pendekatan yang rasional untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bisa diterapkan dalam konteks yang berbeda. Namun, penggunaan ra'yu dan qiyas juga menimbulkan kontroversi. Banyak ulama pada masa itu yang menolak pendekatan Abu Hanifah karena mereka merasa bahwa terlalu banyak mengandalkan logika bisa membawa penyimpangan dari ajaran Islam yang asli. Tetapi Abu Hanifah tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang harus bisa menjawab tantangan zaman. Dan untuk itu dibutuhkan pendekatan yang terbuka terhadap pemikiran yang rasional. Salah satu aspek yang mungkin bisa dibilang menarik dalam kehidupan Abu Hanifah adalah hubungannya yang tegang dengan otoritas politik pada zamannya. Abu Hanifah hidup pada masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah, dua kekhalifahan yang berbeda dalam pendekatan mereka terhadap pemerintahan dan hukum Islam. Pada masa dinasti Umayyah, para penguasa seringkali menggunakan kekuatan politik untuk menekan ulama agar mereka mengeluarkan fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah. Abu Hanifah yang dikenal karena integritasnya sering kali menolak untuk mematuhi tekanan politik ini. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Abu Hanifah menolak tawaran Khalifah Yazid bin Abdul Malik untuk menjadi hakim agung atau qadi di Kufah. Abu Hanifah merasa bahwa menjadi hakim di bawah tekanan politik akan merusak integritas hukum Islam dan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dan karena penolakannya itu, Abu Hanifah dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah. Meskipun demikian, ia tetap berpegang pada keyakinannya dan memilih untuk mengajar dari balik jeruji penjara daripada mengorbankan prinsip-prinsipnya. Keteguhan hati Abu Hanifah dalam menghadapi tekanan politik inilah yang membuatnya dihormati oleh banyak orang dan menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap otoritas yang menindas. Mazhab Hanafi tidak lahir dalam satu malam. Ia berkembang secara bertahap melalui ajaran dan karya-karya Abu Hanifah serta murid-muridnya. Salah satu kontribusi terbesar Abu Hanifah adalah mendirikan sebuah sekolah hukum di Kufah, di mana ia mengajarkan prinsip-prinsip fiqh kepada murid-muridnya. Sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Abu Hanifah ke seluruh dunia Islam.
Setelah wafatnya Abu Hanifah pada tahun 767 Masehi, murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani melanjutkan ajaran beliau dan menyebarkan ke berbagai wilayah Islam. Abu Yusuf khususnya memainkan peran penting dalam mengenalkan mazhab Hanafi kepada pemerintah dinasti Abbasiyah. Dan berkat pengaruh Abu Yusuf, mazhab Hanafi kemudian menjadi mazhab resmi di berbagai wilayah kekhalifahan, terutama di Irak, Persia, dan Asia Tengah. Salah satu karya monumental yang lahir dari mazhab Hanafi adalah kitab Al-Mabsud karya Muhammad Al-Syaibani, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam fiqh Hanafi. Kitab ini merangkum berbagai fatwa dan pendapat hukum yang dihasilkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, menjadikannya panduan penting bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, mazhab Hanafi menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, mulai dari Asia Tengah hingga India, dan bahkan ke Eropa Timur, melalui Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu alasan utama mengapa mazhab Hanafi bisa menyebar begitu luas adalah karena fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai situasi hukum yang berbeda-beda. Di bawah Kekaisaran Utsmaniyah, mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi negara dan diterapkan dalam sistem hukum Utsmaniyah. Pengaruh mazhab Hanafi di wilayah ini sangat kuat, dan banyak hukum-hukum sipil serta pidana yang diterapkan di wilayah Utsmaniyah berlandaskan prinsip-prinsip Hanafi. Selain itu, di India, mazhab Hanafi menjadi mazhab mayoritas berkat penyebaran Islam melalui para pedagang dan ulama dari Asia Tengah. Di wilayah ini, mazhab Hanafi memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan tradisi lokal, menjadikannya sebagai mazhab yang diterima secara luas oleh umat muslim di sana. Madinah, kota suci kedua dalam Islam setelah Mekah, memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah Islam. Disinilah Rasulullah membangun komunitas muslim pertama dan di mana hukum-hukum Islam pertama kali diterapkan. Madinah menjadi pusat spiritual dan intelektual yang memancarkan cahaya Islam ke seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Pada abad ke-8, dari kota inilah lahir salah satu mazhab terbesar dalam sejarah Islam, yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah yang kedua dari 4 mazhab utama dalam Islam, tepat setelah mazhab Hanafi. Didirikan oleh Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar yang lahir dan besar di Madinah. Mazhab ini berkembang dalam konteks sosial dan intelektual yang unik. Pada masa Imam Malik, Madinah adalah pusat dari tradisi keilmuan Islam. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai tempat tinggal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetapi juga sebagai tempat di mana ajaran-ajaran Islam untuk pertama kalinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Madinah memiliki tradisi lisan yang sangat kuat, di mana para ulama mengajarkan hadis-hadis Nabi dan hukum-hukum Islam secara langsung kepada murid-murid mereka. Tradisi ini sangat berpengaruh dalam pembentukan mazhab Maliki. Kota Madinah juga memiliki karakter sosial yang unik, berbeda dengan kota-kota seperti Kufah dan Basrah yang sangat heterogen. Madinah lebih homogen dan lebih konservatif juga, dengan sebagian besar penduduknya adalah orang Arab asli yang sangat menghargai tradisi lisan dan hukum adat atau uruf. Dalam konteks inilah Imam Malik mengembangkan pemikiran hukumnya yang sangat berakar pada praktek dan tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah. Ia berasal dari keluarga Arab yang terkemuka dari kabilah Al-Asbahi yang memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi. Keluarganya dikenal dengan ketakwaan dan dedikasi mereka terhadap ilmu agama. Kakek buyut Imam Malik, Malik bin Abi Amir, adalah salah satu dari sahabat Nabi yang turut serta dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Sejak kecil, Imam Malik dididik dalam tradisi keilmuan Madinah. Ibunya, Aliyah binti Suraik, adalah seorang wanita yang sangat taat beragama dan memainkan peran penting dalam pendidikan awal Imam Malik. Ia mengajarkan Imam Malik untuk mencintai ilmu dan menghormati para ulama. Atas dorongan ibunya, Imam Malik mulai belajar Al-Quran dan hadis pada usia yang sangat-sangat muda. Imam Malik belajar kepada banyak ulama terkenal di Madinah, termasuk Nafi', mantan budak Abdullah bin Umar, yang dikenal sebagai salah satu perawi yang paling terkenal di Madinah. Melalui Nafi', Imam Malik terhubung dengan tradisi keilmuan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati.
Di bawah bimbingan para ulama ini, Imam Malik berkembang menjadi seorang ulama yang sangat dihormati, terkenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang hadis dan hukum Islam. Salah satu karya monumental yang dihasilkan oleh Imam Malik adalah Al-Muwatta, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dan fatwa-fatwa para sahabat serta tabi'in yang berasal dari Madinah. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hukum Islam pertama yang disusun secara sistematis dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki. Imam Malik menyusun kitab ini dengan hati-hati, memilih hadis-hadis yang dianggap paling otentik dan sesuai dengan praktek masyarakat Madinah. Ia juga memasukkan fatwa-fatwa dari para sahabat dan tabi'in yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Al-Muwatta tidak hanya mencakup hukum-hukum ibadah, tetapi juga hukum-hukum muamalah yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat Madinah. Kitab ini menjadi cerminan dari pendekatan Imam Malik yang sangat menghargai tradisi lokal dan pendapat ulama Madinah sebagai sumber hukum Islam. Al-Muwatta diterima dengan antusias oleh ulama-ulama di seluruh dunia Islam, dan Imam Malik diakui sebagai salah satu otoritas utama dalam hukum Islam. Karya ini juga memperkuat reputasi Madinah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat di mana tradisi Rasulullah dipertahankan dengan sangat ketat. Imam Malik memiliki pendekatan yang unik terhadap hukum Islam, yang membedakan mazhab Maliki dari mazhab-mazhab lainnya. Salah satu ciri khas mazhab Maliki adalah penekanan pada amal al-hal al-Madinah sebagai sumber utama hukum Islam. Imam Malik percaya bahwa kebiasaan masyarakat Madinah yang merupakan generasi penerus langsung dari para sahabat Nabi memiliki otoritas yang hampir setara dengan hadis-hadis Nabi sendiri. Bagi Imam Malik, apa yang dilakukan oleh masyarakat Madinah adalah cerminan dari ajaran Nabi yang sebenarnya. Selain itu, Imam Malik juga memperkenalkan konsep maslahah mursalah atau kemaslahatan umum sebagai prinsip hukum Islam. Ia percaya bahwa hukum Islam harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tidak boleh memberatkan atau merugikan masyarakat. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi situasi-situasi baru yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran atau hadis. Imam Malik juga dikenal karena kehati-hatiannya dalam mengeluarkan fatwa. Ia seringkali menolak untuk memberikan fatwa dalam kasus-kasus yang menurutnya tidak jelas atau tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, hadis, atau kebiasaan masyarakat Madinah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Imam Malik terhadap integritas hukum Islam dan keyakinannya bahwa hukum Islam harus didasarkan pada sesuatu yang sangat-sangat sahih. Meskipun dihormati oleh banyak ulama dan masyarakat, Imam Malik juga mengalami konflik dengan otoritas politik pada zamannya. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah ketika Imam Malik ditangkap dan dicambuk oleh gubernur Madinah atas perintah langsung Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Peristiwa ini bermula dari fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik terkait masalah sumpah setia kepada Khalifah. Imam Malik berpendapat bahwa sumpah setia yang dipaksakan tidak sah dan tidak mengikat, sebuah pandangan yang bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah Abbasiyah pada saat itu. Karena fatwa ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas khalifah yang menyebabkan Imam Malik ditangkap dan dihukum cambuk. Namun, meskipun mengalami penyiksaan, Imam Malik tetap teguh pada pendiriannya dan tidak menarik fatwanya. Keteguhan hati Imam Malik ini membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, ia menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap otoritas yang menindas pada masanya. Setelah peristiwa ini, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada Imam Malik. Sebagai tanda penghormatan, Al-Mansur bahkan meminta Imam Malik untuk menyusun sebuah kitab hukum yang bisa menjadi rujukan resmi bagi seluruh masyarakat Islam di bawah kekhalifahannya. Meskipun Imam Malik menolak tawaran ini, peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan reputasi Imam Malik dalam dunia Islam. Setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 795 Masehi atau 179 Hijriah, ajaran-ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya ke berbagai penjuru dunia Islam. Mazhab Maliki dengan cepat menyebar ke wilayah Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, dan Afrika Barat, di mana ia menjadi mazhab yang dominan di sana. Di Afrika Utara, mazhab Maliki diterima dengan antusias oleh masyarakat Berber yang melihat pendekatan Imam Malik yang menghargai tradisi lokal sebagai sesuatu yang cocok dengan budaya mereka.
Di Andalusia, mazhab Maliki menjadi mazhab resmi di bawah Khalifah Umayyah. Dan banyak ulama Maliki yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah itu. Penyebaran mazhab Maliki juga didukung oleh para pedagang muslim yang membawa ajaran ini ke wilayah Afrika Barat, seperti Mali, Senegal, dan Nigeria. Hingga hari ini, mazhab Maliki tetap menjadi mazhab yang mayoritas di wilayah-wilayah itu. Dan ajaran-ajaran Imam Malik terus hidup dalam praktek keagamaan masyarakat muslim di sana. Dalam sejarah Islam, abad ke-8 hingga ke-9 Masehi adalah masa yang penuh dinamika intelektual. Pada periode ini, berbagai mazhab hukum Islam mulai terbentuk, masing-masing dengan karakteristik dan metodologi yang unik. Di antara semua ini, mazhab Syafi'i menonjol sebagai salah satu yang paling sistematis dan menyeluruh dalam pendekatannya terhadap hukum Islam. Mazhab ini didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Syafi'i. Ia adalah seorang ulama yang dikenal karena kemampuannya menyelaraskan berbagai pendapat yang berkembang dalam dunia hukum Islam pada zamannya. Mazhab Syafi'i menggabungkan pendekatan tekstual dari Al-Quran dan hadis dengan analisis yang rasional, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan nalar. Untuk memahami bagaimana mazhab Syafi'i muncul dan mengapa ia memiliki pengaruh yang begitu besar, kita harus menggali lebih dalam sejarah kehidupan Imam Syafi'i dan situasi sosial politik yang melatar belakangi kemunculannya. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, sebuah kota yang saat itu berada di bawah kendali kekhalifahan Abbasiyah. Ia lahir dari keluarga yang memiliki hubungan dengan Bani Muthalib, cabang dari suku Quraisy yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika masih bayi, ayahnya meninggal dan ibunya membawa kembali ke kota asal mereka, yaitu di Mekah. Mekah pada masa itu adalah pusat keagamaan dan intelektual yang sangat-sangat penting. Para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam datang ke kota suci ini untuk mempelajari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dalam lingkungan ini, Imam Syafi'i mulai mengembangkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Sehingga pada usia yang sangat muda, ia sudah menghafal Al-Quran dan banyak hadis. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, ibunya memastikan bahwa Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa diberikan. Ia belajar kepada para ulama terkemuka di Mekah. Dan pada usia 15 tahun, ia sudah dianggap layak untuk memberikan fatwa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat kebanyakan ulama pada masa itu baru diizinkan untuk memberikan fatwa setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih. Cintaan Imam Syafi'i terhadap ilmu tidak terbatas pada Mekah. Ia merasa perlu untuk memperdalam pemahamannya dengan belajar dari berbagai ulama di luar kota kelahirannya. Pada usia muda, ia melakukan perjalanan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Di Madinah, Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik yang paling menonjol. Ia belajar mempelajari Al-Muwatta, karya Imam Malik yang terkenal, dan mendalami metode hukum yang digunakan oleh sang guru. Namun, Imam Syafi'i tidak berhenti di situ. Setelah bertahun-tahun belajar di bawah bimbingan Imam Malik, ia melanjutkan perjalanannya ke Irak, tempat di mana mazhab Hanafi berkembang. Di Irak, Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad bin Hasan al-Saibani, salah satu murid utama Abu Hanifah. Di sini, ia mempelajari pendekatan hukum yang berbeda, yang lebih rasional dan terstruktur dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang diajarkan oleh Imam Malik. Pengalaman ini memberinya wawasan yang mendalam tentang perbedaan metodologi dalam hukum Islam dan mendorongnya untuk mencari titik tengah antara dua pendekatan yang berbeda ini. Selama perjalanannya di Irak, Imam Syafi'i juga sempat tinggal di Baghdad, di mana ia berinteraksi dengan para ulama dari berbagai latar belakang. Ia sangat terkesan dengan intelektualisme dan semangat debat yang hidup di kalangan ulama Irak. Disinilah ia mulai merumuskan pemikiran hukumnya sendiri, yang kelak menjadi dasar dari mazhab Syafi'i. Setelah bertahun-tahun belajar dari berbagai ulama dan menguasai berbagai disiplin ilmu, Imam Syafi'i mulai mengembangkan metodologi hukum Islam yang unik. Ia menyadari bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan berbagai pendekatan hukum yang ada, serta menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk penafsiran hukum Islam. Salah satu kontribusi terbesar Imam Syafi'i adalah mengembangkan usul fiqh.
atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Ia menyusun metodologi yang sistematis untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, serta menetapkan hierarki sumber-sumber hukum dalam Islam. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi, diikuti oleh hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i juga memperkenalkan konsep ijma dan qiyas dalam usul fiqh. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum yang dianggap sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Sementara itu, qiyas adalah proses analogi yang digunakan untuk menerapkan prinsip hukum yang ada pada situasi baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis. Dengan cara ini, Imam Syafi'i berhasil menggabungkan pendekatan tekstual dan rasional dalam hukum Islam. Selain itu, Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam menerima hadis sebagai sumber hukum. Ia menekankan pentingnya memverifikasi otoritas dan keaslian hadis sebelum dijadikan dasar hukum. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Imam Syafi'i terhadap keilmuan yang tinggi dan penegakan standar yang sama tingginya dalam penafsiran hukum Islam. Setelah menyusun metodologi hukumnya, Imam Syafi'i mulai mengajarkan ajaran-ajarannya kepada murid-muridnya. Ideologi Syafi'i dengan cepat menarik perhatian banyak ulama dan pelajar, terutama karena pendekatannya yang sistematis dan logis dalam menafsirkan hukum Islam. Salah satu murid utama Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Hanbal, yang kelak menjadi pendiri mazhab Hanbali. Meskipun Ahmad bin Hanbal kemudian mengembangkan mazhabnya sendiri, ia sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Imam Syafi'i, terutama dalam hal metodologi usul fiqh. Penyebaran mazhab Syafi'i juga didukung oleh murid-murid lainnya yang menyebarkan ajaran-ajaran Syafi'i ke berbagai wilayah Islam, termasuk Mesir, Yaman, dan Asia Tengah. Di Mesir, mazhab Syafi'i menjadi sangat populer dan akhirnya menjadi mazhab yang dominan. Imam Syafi'i sendiri menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Mesir, di mana ia menulis karya-karya penting dan mengajarkan murid-muridnya. Salah satu karya terpentingnya adalah Ar-Risalah, sebuah kitab yang membahas usul fiqh secara mendalam dan menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam. Mesir, yang saat itu menjadi pusat intelektual dan keagamaan, memberikan lingkungan yang subur bagi penyebaran ajaran Imam Syafi'i. Banyak ulama di Mesir yang menerima dan mengadopsi metodologi Syafi'i, dan dari sini ajaran-ajaran Syafi'i menyebar ke seluruh dunia Islam, termasuk Afrika Utara, Irak, dan bahkan hingga Indonesia, Malaysia di Asia Tenggara. Meskipun mazhab Syafi'i berkembang pesat, tidak berarti bahwa Imam Syafi'i tidak menghadapi tantangan. Di Baghdad, tempat di mana mazhab Syafi'i sangat dominan, ajaran-ajaran Imam Syafi'i sering sekali dikritik oleh ulama setempat. Banyak yang merasa bahwa pendekatannya terlalu ketat dalam hal verifikasi hadis, dan beberapa metode hukum yang digunakan oleh mazhab ini terlalu keras. Salah satu contoh konflik adalah perdebatan antara Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi mengenai penggunaan ihtisan, yaitu metode hukum yang memungkinkan penafsiran hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Imam Syafi'i menolak penggunaan ihtisan karena ia menganggapnya sebagai bentuk subjektivitas yang bisa merusak otoritas hukum Islam. Ini menyebabkan ketegangan antara Imam Syafi'i dan para ulama Hanafi yang melihat ihtisan sebagai alat yang penting untuk menjaga fleksibilitas hukum Islam. Namun, meskipun menghadapi banyak tantangan, Imam Syafi'i tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa bahwa pendekatannya adalah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dan kejelasan dalam penafsiran hukum adalah kunci untuk menjaga integritas ajaran Islam. Keteguhan dan dedikasinya terhadap keilmuan membuatnya dihormati oleh banyak ulama, bahkan oleh mereka yang tidak setuju dengan beberapa pandangannya. Mazhab Hanbali adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam. Memiliki sejarah yang kaya dan penuh perjuangan. Berakar pada kehidupan dan ajaran Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang hidup di Baghdad pada abad ke-9 Masehi. Mazhab Hanbali menjadi simbol keteguhan dan perlawanan terhadap sesuatu yang menyimpang dalam Islam. Untuk memahami bagaimana mazhab Hanbali muncul dan berkembang, kita perlu melihat latar belakang sejarah, politik, dan sosial yang melingkupi masa hidup Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 780 Masehi di Baghdad, sebuah kota yang menjadi pusat intelektual dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baghdad pada waktu itu adalah tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia Islam.
di mana mereka berdebat dan mendiskusikan berbagai isu teologis dan hukum Islam. Ahmad bin Hanbal tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga di tengah-tengah pergolakan teologis yang sangat-sangat intens. Sejak usia muda, Ahmad menunjukkan minat yang mendalam terhadap hadis. Ia memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu dengan belajar dari ulama terkenal di Baghdad, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Hijaz, Yaman, dan Suriah. Di sepanjang perjalanannya, Ahmad mengumpulkan ribuan hadis yang kemudian menjadi dasar utama dari ajarannya. Pada masa itu, dunia Islam tengah menghadapi perdebatan sengit antara kaum Mu'tazilah yang mendukung penggunaan akal dan logika dalam memahami teks-teks agama, dan kaum tradisionalis yang menekankan pentingnya berpegang pada teks-teks agama secara harfiah. Ahmad bin Hanbal dengan latar belakang pendidikannya yang luas memilih untuk berpihak pada kaum tradisionalis. Baginya, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang mutlak dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas menggunakan akal atau logika manusia. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan Ahmad bin Hanbal adalah Minha, sebuah ujian atau inkuisisi agama yang dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Minha dimulai pada tahun 833 Masehi yang berlanjut hingga tahun 851 Masehi. Tujuannya adalah untuk memaksakan doktrin Mu'tazilah, khususnya keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan, bukan firman Tuhan yang kekal. Doktrin ini bertentangan dengan keyakinan tradisionalis yang dipegang oleh Ahmad bin Hanbal dan banyak ulama lainnya. Ahmad bin Hanbal menolak untuk menerima doktrin ini, meskipun ia tahu bahwa penolakannya akan mengundang hukuman berat. Penolakannya bukan hanya tindakan perlawanan terhadap penguasa, tetapi juga pernyataan teologis yang kuat. Ahmad percaya bahwa menerima doktrin Mu'tazilah akan merusak dasar-dasar keyakinan Islam dan membuka pintu bagi interpretasi yang tidak terkendali terhadap teks-teks agama yang telah ada. Akibat dari penolakannya, Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjara, dan disiksa dengan brutal. Ia mengalami penderitaan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak pernah mengubah pendiriannya. Keteguhannya ini membuatnya menjadi pahlawan bagi kaum tradisionalis dan meningkatkan reputasinya sebagai ulama yang tidak kenal kompromi dalam mempertahankan keyakinannya. Setelah berakhirnya Minha dan dengan kematian Khalifah Al-Ma'mun, penguasa baru mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap kaum tradisionalis. Ahmad bin Hanbal dibebaskan dan kembali mengajar di Baghdad. Disinilah ia mulai merumuskan ajaran-ajaran yang kemudian menjadi dasar mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran dan hadis adalah satu-satunya sumber hukum yang sah. Ahmad bin Hanbal menolak penggunaan qiyas dan ra'i yang menjadi ciri khas mazhab lainnya, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bagi Ahmad, hukum Islam harus berpegang pada teks-teks yang ada, tanpa penafsiran yang melampaui batas. Jika tidak ada nas yang jelas, maka seorang muslim sebaiknya tidak membuat hukum baru. Prinsip-prinsip ini membuat mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang sangat ketat dan konservatif. Namun, pendekatan ini juga memberikan stabilitas dan kepastian dalam praktek hukum Islam. Mazhab Hanbali menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dari segala bentuk inovasi dan bid'ah yang dapat merusak keimanan umat. Setelah kematian Ahmad bin Hanbal pada tahun 855 Masehi, mazhab Hanbali terus berkembang meskipun mengalami banyak tantangan. Pengikut Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai Hambaliyah mulai menyebarkan ajarannya ke berbagai wilayah dunia Islam. Namun, karena sifatnya yang sangat ketat, mazhab Hanbali tidak pernah menjadi mazhab mayoritas di dunia Islam. Di Baghdad, mazhab Hanbali memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan beberapa penguasa lokal. Namun di wilayah lainnya, seperti Mesir dan Suriah, mazhab Hanbali menghadapi persaingan ketat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang lebih fleksibel dalam pendekatannya terhadap hukum Islam. Pada abad ke-13, mazhab Hanbali mendapatkan dukungan dari salah satu ulama besar, yaitu Ibnu Taimiyah, yang lahir di Haran, dekat Damaskus. Pada tahun 1263 Masehi, Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan reformis yang berusaha menghidupkan kembali ajaran Ahmad bin Hanbal. Ia juga menulis banyak karya yang mempertahankan prinsip-prinsip mazhab Hanbali dan menentang apa yang ia anggap sebagai penyimpangan dalam praktek keagamaan umat Islam.
Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kembali kepada ajaran asli Islam, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh generasi pertama Islam atau Salafi. Ia menolak banyak inovasi yang muncul setelah periode Salaf, dan menekankan pentingnya memurnikan Islam dari pengaruh budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pemikiran Ibnu Taimiyah kemudian menjadi dasar bagi banyak gerakan reformasi dalam Islam, termasuk gerakan Salafi dan Wahabi di Arab Saudi pada abad ke-18. Gerakan-gerakan ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran-ajaran Hanbali yang murni dan menolak inovasi yang dianggap merusak keaslian dan kemurnian Islam.